kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah beserta kita semua. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 13 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat. Dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu dikiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, judul khotbah kita hari ini adalah tetap beriman di akhir zaman. Terima kasih untuk Pak Majelis, Bapak Gembala dan jemaat yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan khotbah dengan tema tetap beriman di akhir zaman. Karena saya jarang-jarang khotbah, mohon dimaklumi nanti kalau khotbahnya selesai dalam waktu yang cukup lama ya Pak ya. Karena sangat antusias sekali. Saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya memberikan judul khotbah hari ini adalah tetap beriman di akhir zaman. Saudara, akhir zaman seringkali dipahami oleh sebagian besar sebagai suatu masa yang baru akan terjadi di masa yang akan datang, masih nanti. Bahkan sebagian gereja Kristen mengajarkan bahwa akhir zaman nanti itu akan dibagi menjadi 3 peristiwa penting. Ada 3 peristiwa penting yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Yaitu apa saja? Pengangkatan, lalu tribulasi atau kesengsaraan besar, lalu ada yang namanya masa kerajaan 1000 tahun. Wah, ribet ya. Ada 3 tahapan. Pengangkatan, tribulasi selama 7 tahun, baru kemudian yang namanya masa kerajaan 1000 tahun. Nah, mereka yang sungguh-sungguh percaya, yang percaya sungguh-sungguh, Kristen sejati, yang memiliki tingkat kerohanian yang tinggi, wah, mereka tidak akan masuk masa tribulasi, tapi akan diangkat, saudara-saudara, menurut ajaran itu. Dan mereka yang tidak percaya atau yang Kristen tapi Kristen KTP dalam tanda kutip tidak akan tertinggal, lalu akan masuk masa tribulasi. Nah, akhirnya pengajaran mengenai berita akhir zaman itu menjadi cara yang efektif untuk membuat orang takut. Kalau dikhotbah tentang akhir zaman, awas loh, kamu nanti tidak terangkat. Akhirnya, waduh, jangan Pak. Akhirnya mereka taat, tetapi taat karena takut.
Pengabdian mereka didasarkan pada rasa ketakutan, bukan karena rasa syukur atas pengampunan yang sudah diterima. Apakah demikian ajaran Yesus mengenai akhir zaman? Kalau kita perhatikan di dalam teks yang tadi kita baca, Alkitab mengajarkan bahwa di akhir zaman itu ada 3 P. Saya singkat seperti itu. P yang pertama adalah ada penyesatan. P yang kedua ada peperangan. Dan yang ketiga ada penganiayaan orang percaya. Alkitab mengajarkan bahwa 3 P itu bagi kita sesungguhnya bukan sesuatu yang baru akan terjadi, tapi sedang terjadi, sudah terjadi dan terus terjadi. Peperangan, penyesatan, dan penganiayaan. Alkitab juga mengajarkan bahwa 3 P itu menjadi kesempatan kita untuk 3 B. Wah, 3 P, 3 B. B yang pertama, peperangan itu menjadi kesempatan kita. Penyesatan itu menjadi kesempatan kita untuk berdiri teguh di dalam firman-Nya. Peperangan, bencana alam menjadi kesempatan kita untuk berserah penuh kepada Tuhan. Sedangkan P yang kedua, penganiayaan adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Supaya mudah diingat ya. Khotbah kita selesai, amin saudara. Cepat ya. Tapi terlalu cepat jangan. Mari kita renungkan lebih dalam saudara. P yang pertama. Di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, kalau kita perhatikan, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa akhir zaman itu akan diwarnai dengan yang namanya penyesatan. Akan ada orang yang mengaku sebagai Mesias, sebagai Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Nah, menyesatkan di sini berarti apa? Menyesatkan berarti mempengaruhi seseorang supaya tidak lagi percaya kepada Allah yang benar, melainkan kepada Allah lain yang sejatinya bukan Allah. Nah, benar saja saudara, setelah Yesus berkata demikian, tidak lama setelah Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Penyesatan demi penyesatan muncul dan masih terus dihadapi oleh orang percaya masa kini. Catatan sejarah mengingatkan kita bahwa di abad-abad permulaan ada yang namanya penyesat yang disebut sebagai gnostisisme, ada arianisme, ada nestorianisme, ada monofisisme. Pokoknya yang isme-isme itu banyak sekali. Dan saudara, apakah itu berhenti sampai di situ? Tidak. Tidak usah jauh-jauh saudara. Di sekitar kita hidup bersama dengan pemeluk agama Keluaran abad ke-7 saudara, yang menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di masa kini kita juga berjumpa dengan orang Kristen yang mempercayai bahwa iman yang benar itu akan membawa kekayaan materi atau kesehatan fisik. Atau orang ini disebut sebagai kelompok teologi kemakmuran. Orang Kristen tapi mengajarkan bahwa tanda berkat dari Tuhan itu adalah kalau kita itu kaya raya, kalau kita itu sehat. Nah sebaliknya, kalau kita itu miskin, kalau kita itu sakit-sakitan, itu berarti kita disebut tidak diberkati. Ada ajaran seperti itu saudara. Lalu ada juga yang menekankan kasih karunia plus. Kalau mau masuk surga, saudara tidak cukup beriman saja, tetapi harus ditambahkan 1, rajin ke gereja, 2, memberi persembahan, 3, memberi perpuluhan, 4, 5, 6 sampai macam-macam tambahan. Tetapi ada juga
yang saking yakinnya dengan kasih karunia kan begini. Allah itu sudah memberi kasih karunia, jadi kita nggak perlu yang namanya pertobatan, kita nggak perlu yang namanya hidup kudus. Itu yang disebut sebagai hyper grace. Ada banyak lagi penyesat-penyesat yang kita temui. Sejarah juga mencatat bahwa ada orang yang membuktikan dirinya atau mengaku dirinya sebagai seorang Mesias. Kalau sudah pernah mendengar ada yang namanya Simon Bar Kokhba, itu seorang pemimpin pemberontakan Yahudi yang melawan kekaisaran Romawi pada abad yang kedua. Ini mengaku atau diduga sebagai Mesias karena dia menjadi pahlawan bagi orang Yahudi. Ada juga Sabbatai Sevi, itu tahun 1600-an. Ada Mirza Ghulam Ahmad. Kalau saudara pernah mendengar, ini pendiri gerakan Ahmadiyah, mengaku sebagai Mesias. Ada Jim John, ada David Kores yang mengaku memiliki wahyu langsung dari Tuhan. Banyak sekali saudara-saudara yang mengaku sebagai Mesias dari abad ke abad. Apa artinya? Kalau penyesatan dan pengaku Mesias itu sudah ada, itu berarti kita sedang berada di akhir zaman. Kita semua sekarang ini tidak usah nunggu besok, saudara. Tidak usah menunggu nanti. Atau somben dalam bahasa Jermannya. Sedang hidup di akhir zaman karena kita sudah dan masih terus menghadapi yang namanya penyesatan. Oleh karena itulah Yesus yang sudah memberitahu kepada kita tentang hal itu akan terjadi mengatakan, waspadalah. Artinya tetap berpegang pada iman yang benar di tengah penyesatan. Waspada bukan berarti lari menghindar. Waspada itu bukan debat. Waspada itu bukan kompromi atau rubuh gedang pada umumnya. Waspada itu bukan menghanyutkan diri, saudara. Tetapi waspada itu artinya memperhatikan dengan seksama ajaran itu, mencurigai, lalu menguji apakah ajaran itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Sekalipun saudara-saudara ajaran itu memiliki banyak pengikut, sekalipun disiarkan di media sosial, sekalipun yang menyampaikan adalah orang yang terkenal, influencer, artis, atau tokoh yang dulu kita kenal, waspada. Apakah itu sesuai dengan firman Allah atau tidak? Itulah pentingnya kita belajar dan memahami kitab suci, supaya kita bisa mengerti, menguji apakah hal itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Di sisi lain, saudara, kesesatan tidak hanya terjadi karena kurangnya pemahaman kitab suci. Penyesatan akhir-akhir ini makin masif, makin besar tantangannya. Kalau kita perhatikan di dunia maya, ketika saudara scrolling TikTok, ada banyak penyesatan terjadi di sana. Penyesatan terjadi melalui media sosial, bisa saja melalui teman atau keluarga. Penyesatan juga bisa datang dari orang-orang di sekitar kita yang menggunakan keadaan kita. Oh, kamu misalnya masih belum dapat jodoh, sebagai orang Kristen susah dapat jodoh, akhirnya dijodohkan dengan orang yang tidak beriman. Akhirnya kita tersesat karena cinta, saudara. Hati-hati. Mungkin anak-anak muda kita harus punya moto, lebih baik jomblo daripada tersesat. Ya, tapi lebih baik juga tidak jomblo ya, dan tidak. Penyesatan biasanya juga terjadi karena orang mungkin terlalu kesengsem. Apa itu kesengsem? Terlalu terpesona dengan seseorang, terpesona dengan figur pemimpin, terpesona karena karisma, karena kebaikan, karena pengaruh seorang pemimpin.
Seperti yang pernah terjadi dengan kemunculan aliran sekte yang mengaku mendapatkan wahyu kudus. Karena saking kesemsumnya pada seorang pemimpin, apa yang dikatakan pemimpin itu dipercayai 100%. Akhirnya tersesat. Penyesatan juga bisa saja terjadi karena kita kecewa dengan pemimpin. Kalau tadi terlalu kesengsem, yang sekarang ini terlalu kecewa dengan pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin yang seharusnya itu menjadi role model, menjadi teladan. Loh, kok ternyata seperti ini? Kok ternyata korup? Kok ternyata jarkoni? Bisa ngacur, bisa ngelakoni? Kok kaku? Kok galak? Kok tidak sesuai dengan yang saya mau ini pemimpin ini? Lalu ada orang yang menawarkan pilihan lain. Wah, itu pemimpinnya itu lebih bagus. Bapak itu kayaknya lebih baik daripada pemimpin saya. Akhirnya lari kepada figur lain. Akhirnya lari kepada pemimpin gereja lain yang pengajarannya belum tentu sesuai dengan ajaran Alkitab. Saudara, oleh karena itu jangan pernah tergantung atau melihat figur manusia atau lembaga di dunia yang tidak sempurna ini. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, saudara. Siapapun itu, tidak ada yang sempurna. Kita akan kecewa dan tersesat. Tapi ketika kita mengingat Yesus Sang Gembala sejati, kita akan terus dipuaskan dan dituntun ke dalam rumput yang hijau yang menghidupkan. Mungkin saudara kita merasa jauh dari yang namanya penyesatan itu tadi. Mungkin kita merasa karena kita bergereja di gereja Lutheran, gereja yang Alkitabiah, punya moto sola scriptura, sola fide, sola gratia. Kita merasa, wah, kita tidak akan pernah tersesat. Mungkin kita merasa, wah, aku nggak pernah buka medsos, aku nggak pernah scrolling, nggak mungkin saya tersesat. Saya juga tidak kecewa dengan pemimpin, saya akrab dengan pemimpin. Saya juga tidak terlalu kesengsem dengan seseorang pemimpin biasa-biasa saja. Apakah kita aman dari penyesatan? Tidak. Kesesatan masih sangat mungkin terjadi ketika kita kehilangan orang atau sesuatu hal yang kita cintai. Kegagalan dalam pekerjaan, konflik dalam rumah tangga, atau karena penyakit yang berat tidak sembuh-sembuh. Mengapa, saudara? Karena ketika kita mengalami hal demikian, kita cenderung mencari jawaban yang menjanjikan kebahagiaan. Kita cenderung mencari jawaban, mencari orang yang memberikan janji-janji, oh kamu kalau misalnya ikut saya akan sukses. Oh kalau kamu mau ikut saya, kamu akan mendapatkan kesembuhan. Akhirnya apa? Sekalipun tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, ya wis apa-apa lah. Sing penting aku mari, sing penting aku dapat kerjaan, sing penting aku dapat jodoh, sing penting masa depanku cerah. Akhirnya saudara-saudara, harus kita akui bahwa sekalipun kita ini orang Kristen, Lutheran sekalipun, ya, kita rentan untuk disesatkan di akhir zaman ini. Kita semua tanpa kecuali akan mengalami yang namanya penyesatan. Karena itu waspada, saudara. Waspadalah, mungkin penyesatan itu akan muncul dari orang-orang di sekitar kita. Saudara kita, teman kita, pacar kita, bahkan mungkin pemimpin rohani kita. Di sini enggak, di luar sana. Aman. Ingat saudara, ingat penyesatan abad yang ke-16. Saya berbicara mengenai pemimpin rohani. Abad yang ke-16. Justru datang dari pemimpin gereja yang melakukan penyimpangan moral dengan penjualan indulgensia. Apa itu? Pengampunan dosa.
Pengampunan dosa dijual belikan, saudara. Yo, siapa yang mau diampuni dosanya, masukkan uang ke dalam kotak ini. Ketika kotak itu berbunyi kelunting, dosamu diampuni. Kelunting, dosamu diampuni, saudara. Tapi bersyukur, saudara, 507 tahun yang lalu Tuhan menggunakan Dr. Martin Luther yang melakukan gerakan reformasi gereja agar setiap orang selalu berhati terhadap orang yang menggunakan nama Kristus demi keuntungan pribadi. Hati-hati gereja tidak mengulang praktek-praktek yang demikian. Jangan sampai praktek memberikan persembahan dan kita lakukan setelah menerima perjamuan dia karena masih sakit gitu ya. Jangan sampai ketika melakukan itu kita maknainya sedang membayar pengampunan. Wah, kalau seperti itu nanti sama seperti indulgensi ya. Jadi hati-hati, saudara. Kita sedang mensyukuri berkat Tuhan, bukan sedang membayar pengampunan yang dari Tuhan. Seruan reformator 507 tahun yang lalu kembali kepada pengajaran Alkitab yang sejati sebagai panduan utama dalam iman dan kehidupan. Artinya, setiap ajaran harus diuji berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan akal manusia. Saudara, penyesatan masih akan ada. Tapi bersyukurlah, Allah memberikan kepada kita pemelihara iman untuk membedakan kebenaran dan penyesatan, yaitu apa? Firman Allah. Oleh karena itu, penyesatan boleh ada, tetapi mari maknai kesempatan itu sebagai kesempatan untuk berdiri teguh di hadapan Tuhan dalam firman. Itu baru yang pertama, saudara. Saya tadi sudah pamit, khotbah saya 2 jam ya, Pak ya. Yang kedua, saudara, ada P yang kedua, yaitu peperangan. Kalau tadi ada penyesatan, di akhir zaman itu ada peperangan. Kalau ada peperangan, prahoro, geger geden, apa yang terjadi? Apa yang harus kita perbuat? Kita baca di dalam ayat 7 dan 8. Apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yesus menjelaskan, saudara-saudara, bahwa akhir zaman akan diwarnai dengan P yang kedua, yaitu peperangan, geger geden, konflik global, kekacauan politik, dan bencana alam. Apakah itu belum terjadi, saudara-saudara? Sudah dan masih terus terjadi. Jadi sejak Yesus berbicara 2000 tahun yang lalu, yang namanya peperangan, kekacauan, geger geden tadi sudah mewarnai kehidupan manusia di bumi ini. Itulah kenapa kita itu disebut tinggal di akhir zaman. Tidak perlu nunggu nanti akhir zaman itu. Peperangan yang terjadi di negara Timur Tengah sana sekarang ini, itu bukan hanya terjadi sekarang ini, saudara. Kita tahu dulu ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan banyak orang sekarang memprediksi akan terjadi lagi perang dunia ketiga, saudara. Banyak orang yang mulai khawatir, banyak orang yang mengungsi, mengamankan asetnya, menimbun sesuatu, bikin bunker, tempat perlindungan. Banyak orang yang mulai menimbun bahan makanan untuk mengantisipasi perang dunia ketiga ini. Karena mereka meyakini akan ada kekacauan, sehingga orang nggak bisa jual beli, orang nggak bisa pergi kemana-mana, orang menimbun bahan makanan. Yang tidak hancur atau yang tidak terkena dampak, mereka akan kesulitan karena akan terjadi seperti COVID-19 kemarin. Semuanya di lockdown. Ini prediksi banyak orang. Itulah tandanya kita sekarang itu sedang hidup di akhir zaman.
Yesus mengatakan, jangan gelisah. Jangan kau gelisah. Pertanyaannya adalah, mungkinkah ada orang yang tidak gelisah di tengah situasi perang, bencana alam, kecuali orang yang ndablek ya. Mosok perang, bencana alam, tenang-tenang saja. Apakah Yesus sedang meminta kita semua untuk menjadi orang yang ndablek? Semua orang pasti khawatir, was-was, cemas dengan situasi ini, termasuk kita. Tetapi dengan mengatakan janganlah kamu gelisah, sesungguhnya bagi kita agar kita menaruh percaya pada Allah yang memiliki kendali penuh atas segala sesuatu, termasuk kejadian-kejadian buruk atau termasuk kekacauan-kekacauan yang akan dan sedang terjadi. Jangan gelisah itu berarti tetap tenang, karena perang dan bencana alam geger gede tadi itu baru permulaan. Ternyata baru permulaan. Baru permulaan apa? Itu bukan akhir segalanya. Itu adalah bagian dari proses menuju penggenapan rencana Allah yang lebih besar, yaitu apa? Keselamatan kekal di surga. Dengan demikian, jangan gelisah berarti penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Memang sulit saudara untuk mengingat janji Tuhan di tengah kacauan, mengingat janji Tuhan di tengah perang. Tidak mengherankan kalau saat pandemi kemarin itu banyak orang yang muncul, yang mengatakan, yang bertanya, di manakah Tuhan? Jika memang Allah ada, mengapa dunia kacau? Mengapa ada peperangan? Mengapa ada bencana? Mengapa ada pandemi? Nah, itulah cara kerja dunia saudara, membuat kita takut, khawatir, dan akhirnya lupa janji Tuhan. Saat kita takut dengan situasi di dunia ini, ingatlah Mazmur 46 yang seharusnya menjadi nat pembacaan Mazmur hari ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesusahan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh gelombangnya. Peperangan atau geger-geger pasti terjadi, saudara-saudara. Kalau P yang pertama tadi, penyesatan, kita sebut sebagai kesempatan untuk berdiri teguh. Peperangan, P yang kedua adalah sesungguhnya kesempatan untuk kita berserah penuh kepada Tuhan. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kecemasan, melainkan fokus pada apa yang sudah Yesus lakukan. Fokus pada janji-janji Allah bahwa Ia akan memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan kekal di surga. Itulah yang Yesus sebut sebagai zaman baru. Zaman di mana Yesus akan menjadi raja kita untuk selama-lamanya, dan kita akan menjadi umat yang terus bersekutu bersama Dia, tenang sampai selama-lamanya. P yang ketiga, yang terakhir, ada penganiayaan. Akhir zaman, kata Yesus, akan diwarnai dengan penganiayaan atau persekusi terhadap orang percaya. Perhatikan baik-baik ayatnya. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah-rumah ibadah, dan kamu akan digiring di hadapan para penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Ini namanya persekusi, penganiayaan. Itu semua sudah terjadi di gereja mula-mula. Orang Kristen dianiaya secara berat oleh Kaisaran Romawi karena menolak untuk menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Mereka disalib hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, dijadikan obor kota. Zaman abad pertengahan, orang Kristen di beberapa wilayah menghadapi tekanan dari agama lain.
Mereka melarang penginjilan. Mereka membatasi kegiatan-kegiatan Kristen. Bahkan bukan dari luar. Ada namanya inkuisisi yang dilakukan oleh gereja. Di mana inkuisisi ini adalah lembaga yang didirikan oleh gereja untuk menghukum bidah atau ajaran sesat. Nah, masalahnya adalah orang Kristen mula-mula, Kristen Protestan itu dianggap sebagai orang yang tersesat, akhirnya mendapatkan penghukuman, penganiayaan. Masa kini, apakah itu masih ada penderitaan penganiayaan itu? Ada catatan dari berbagai hak asasi manusia, berbagai lembaga misi Kristen, bahwa sekitar ratusan juta orang itu Kristen itu hidup dalam situasi yang mengancam iman mereka. Jutaan orang, saudara, terancam imannya. Maka kita bersyukur kalau kita bisa beribadah dengan tenang hari ini. Penganiayaan masih berlangsung, saudara, di akhir zaman ini. Nah, menariknya, di tengah-tengah persekusi atau penganiayaan itu, Yesus tidak meminta kita untuk lari, untuk bersembunyi, untuk melawan atau membalas. Tapi justru pada saat penganiayaan itu terjadi, kita diberi dorongan untuk bersaksi tentang Kristus. Itu hal sulit, saudara. Sebagai manusia biasa kita cenderung untuk menuntut hak kita. Kalau kita dianiaya, dipersekusi, ini nggak adil, mencari keadilan dari penegak hukum. Kita melakukan pembelaan dengan mencari pengacara-pengacara yang hebat. Kita mengumpulkan bolo-bolo, teman-teman, ayo kita balas. Itu biasanya terjadi seperti itu, saudara. Apakah seperti itu perintah Yesus? Akhir zaman diwarnai dengan penganiayaan, persekusi bagi orang percaya. Disitulah kesempatan untuk bersaksi, menceritakan kasih dan karya Kristus bagi kita. Dan bukan dengan keterampilan kita berkata-kata, tetapi dikatakan bahwa Roh Kudus akan memberikan hikmat dan kata-kata yang diperlukan di dalam situasi yang sulit. Roh Kudus yang akan menjadi penolong kita, menguatkan kita untuk menceritakan kasih Kristus di tengah penganiayaan itu. Akhirnya, saudara-saudara, marilah kita terus beriman di akhir zaman. Biarlah penyesatan kita maknai sebagai kesempatan untuk berdiri teguh di dalam firman-Nya. Biarlah peperangan atau bencana alam kita maknai sebagai kesempatan untuk berserah penuh pada Tuhan. Dan biarlah penganiayaan kita maknai sebagai kesempatan untuk bersaksi pada Tuhan. Dan Yesus, Sang Gembala Agung, akan menuntun kita sampai kepada rumput hijau yang akan memberikan kehidupan kekal bagi kita. Itulah tujuan akhir kita, hidup di zaman baru yang disediakan Allah setelah zaman ini berakhir. Amin. Mari kita berdoa. Kami tahu, kami mengakui sebagai manusia biasa. Kami takut menghadapi penganiayaan. Kami takut menghadapi peperangan. Dan kami tidak berdaya menghadapi penyesatan. Dengan situasi yang ada di sekitar kami yakin bahwa kami ini akan jatuh di dalam penyesatan itu. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau memberikan pemelihara bagi iman kami melalui firman-Mu yang kami nikmati setiap hari.
melalui Injil-Mu di dalam sakramen yang kami nikmati setiap hari. Kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun kami sekarang harus menghadapi penyesatan, peperangan, dan penganiayaan, Engkau terus bersama-sama dengan kami. Firman-Mu menguatkan kami. Amin. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur, Ia memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, katanya, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku, yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan Agnus Dei. Anak gembala yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak gembala yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak gembala yang menghapus dosa dunia, berilah kami kehendak. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sesuai dengan firman Tuhan, kita mempraktekkan perjamuan kudus dekat. Dengan ini, kami dengan hormat meminta agar hanya anggota Gereja Lutheran Indonesia atau gereja yang termasuk dalam bagian persekutuan kami yang maju untuk menerima perjamuan kudus. Pada saat yang bersamaan, yakinlah bahwa dosa kita diampuni demi Yesus. Kami persilakan anggota untuk berdoa. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah diserahkan kepada maut karena pelanggaran dan dosa. Terimalah dan minumlah. Inilah darah sejati Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa. Dengarlah janji Tuhan. Sesungguhnya tubuh dan darah ini memelihara engkau dalam iman yang benar sampai kepada kehidupan yang Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dipersilakan duduk mengambil sangat teduh sejenak mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Selesai.